Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita bahas soal kompetensi teknis guru bahasa Indonesia untuk persiapan seleksi P3K tahap 2. Langsung saja ke soal nomor 1. Baik, soal nomor 1 yang ditanyakan adalah morfem, ya. Ibu Endah, guru bahasa Indonesia di SMP Juara Sejati akan mengajarkan materi morfem. Misalkan kata pemberdayaan. Kata tersebut dapat dianalisis unsur langsung di bawahnya, yaitu morfem. Jawabannya adalah C, berdaya. Baik, untuk menganalisis morfem, ya, ini materi morfologis. Terlebih dahulu, mari kita bedakan antara bentuk dasar dan kata dasar. Ya, bentuk dasar adalah dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Sedangkan kata dasar ini adalah kata awal. Baik, silakan dipahami terlebih dahulu untuk konsep ini. Kemudian kita akan analisis kata pemberdayaan secara morfologis. Kata pemberdayaan ini dibentuk dari morfem berdaya ditambahkan konfiks peng-an. Ya, maka unsur langsung di bawahnya atau unsur langsung di bawah kata pemberdayaan adalah berdaya. Bisa dipahami? Nah, kata berdaya ini dia adalah sebuah bentuk dasar. Ya, kemudian kata berdaya ini masih bisa kita analisis lagi, yaitu berasal dari prefiks ber ditambahkan dengan kata dasar atau bentuk dasar daya. Ya, sekali lagi, kata pemberdayaan dia memiliki bentuk dasar berdaya, dan kata berdaya dia memiliki bentuk dasar daya. Ya, kalau ditanya kata dasarnya apa? Kata pemberdayaan memiliki kata dasar atau kata awal daya, tapi memiliki unsur langsung di bawahnya, yaitu bentuk dasar yang pertama ini, yaitu berdaya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua dan Bapak Ibu guru yang menyaksikan video ini, ya, bahwa sekali lagi kata pemberdayaan jika kita analisis secara morfologis dia berasal dari bentuk dasar berdaya ditambahkan konfiks peng-an, ya. Konfiks peng-an ini dia melekat bersama pada bentuk dasar berdaya, ya. Jika kita analisis lebih lanjut, kata berdaya ini berasal dari prefiks ber ditambahkan dengan bentuk dasar atau kata dasar daya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi unsur langsung di bawahnya adalah berdaya. Nah, coba kita lihat contoh lain. Misalnya kata keadilan. Dia memiliki bentuk dasar dan kata dasar yang sama, yaitu adil, yang mendapatkan imbuhan berupa konfiks ke-an. Ya, silakan Bapak Ibu coba bedakan ya bentuk dasar dan kata dasar. Kata pemberdayaan punya bentuk dasar pertama ya yang langsung berada di bawahnya, yaitu berdaya. Nah, bentuk dasar berdaya ini jika kita analisis lebih lanjut, dia berasal dari bentuk dasar atau kata dasar daya, ya. Sekali lagi, kata daya ini dia merupakan bentuk dasar dan kata dasar, ya. Kalau kita ditanya kata dasar kata pemberdayaan apa? Daya, ya. Tapi kalau yang ditanya adalah unsur langsung di bawahnya, kata pemberdayaan ini unsur langsung di bawahnya adalah berdaya, ya, yang merupakan bentuk dasar pertamanya. Tapi beda dengan kata keadilan. Keadilan ini memiliki bentuk dasar dan kata dasar yang sama, yaitu adil. Ya, karena kalau kita analisis secara morfologis,
cara pembentukan kata keadilan ini seperti ini ya, mendapatkan imbuhan yang berupa konfiks ke an. Konfiks ke an ini dia melekat bersama ya, tidak melekat secara hierarki atau berurutan ya. Begitu juga dengan konfiks peng-an. Ini juga melekat bersama pada bentuk dasar berdaya. Ya, itu dia untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Baik, kata yang dicetak miring termasuk dalam makna. Yang dicetak miring adalah kata amplop. Jawabannya adalah ya, D. Asosiasi. Asosiasi ini mengandung suatu perumpamaan. Ya, amplop ini diumpamakan sebagai sogokan. Ini anggota dewan seharusnya tidak boleh memberikan amplop kepada para pemilih. Maksudnya tidak boleh memberikan sogokan, ya, uang panas pada para pemilihnya. Nah, sedangkan redundan ini adalah berlebih-lebihan. Contohnya, Pak Petrus mengenakan kemeja berwarna putih agar terlihat bersih. Penggunaan kata berwarna ini termasuk redundansi atau berlebih-lebihan. Karena tanpa penggunaan kata berwarna, informasi yang disampaikan pada kalimat tersebut ini tetaplah sama. Kemudian untuk sinonim ini makna sama, ambiguitas adalah makna ganda. Lanjut ke soal nomor 3. Ada sebuah percakapan yang ditanyakan pelanggaran maksim yang terdapat pada kutipan percakapan tersebut, yaitu pelanggaran maksim. Baik, mari kita bahas terlebih dahulu tentang maksim-maksim ini. Maksim menurut Grace tahun 1975 yang pertama kuantitas ya. Maksim kuantitas ini si penutur harus memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan lawan tuturnya. Baik, bentuk maksimnya, contohnya ya, Pak Guru, dia sedang melakukan presensi ya. Dia tanya, Linda, para siswa menjawab, tidak datang Pak. Baik, contoh dialog ini dia patuh pada maksim kuantitas. Dia mencerminkan maksim kuantitas karena si penutur memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan lawan tuturnya. Yang ditanya Pak Guru ini si Linda. Para siswa menjawab tidak datang Pak. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan Pak Guru. Ya, dengan para siswa di kelas tersebut menyatakan bahwa Linda tidak datang, otomatis Pak Guru akan menulis atau menandai Linda pada lembar presensinya. Begitu. Jadi, dialog ini sudah memenuhi maksim kuantitas karena informasinya sesuai dengan kebutuhan lawan tuturnya. Kemudian bagaimana bentuk pelanggaran maksimnya? Baik. Untuk pelanggaran maksim, misalnya Pak Guru bertanya, Rian, teks apa yang kamu bandingkan? Siswa menjawab, itu Pak, teks ini. Pak Guru, coba baca. Siswa tersebut terdiam. Nah, ini ada pelanggaran maksim karena penutur ini tidak memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan lawan tuturnya. Yang Pak Guru butuhkan ini jawaban tentang mungkin judul teks apa yang sedang dibaca siswa atau jenis teks apa yang sedang dibaca siswa, sedangkan si siswa ini tidak dapat menjawab pertanyaan gurunya. Nah, ini berarti dia tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan lawan tutur. Ini merupakan pelanggaran maksim. Kemudian maksim menurut Grace yang kedua ada kualitas. Ya, maksim kualitas ini menghendaki peserta tutur untuk memberikan informasi yang diyakini benar atau sesuai dengan kenyataan atau fakta, dan apa yang diinformasikan didukung oleh bukti-bukti yang jelas. Bentuk pematuhan maksim, ya, bentuk maksim dalam percakapan ini dia. Misalnya Pak Guru sedang melakukan presensi di kelas ya, Sekar Kusuma, bolos Pak, bolos atau tidak hadir, bolos Pak. Tadi ada Pak. Nah, di sini ada bentuk pematuhan maksim kualitas, ya. Karena peserta tutur ini memberikan informasi yang diyakini benar
sesuai dengan fakta. Ya, karena Pak Guru sedang mengabsen Sekar Kusuma. Kemudian para siswa menjawab bolos. Ya, Pak Guru menegaskan lagi bolos atau tidak hadir. Para siswa menyatakan lagi bolos, ya. Dan Pak Guru menanyakan lagi kebenarannya, faktanya. Apakah tadi ada si Sekar Kusuma ini? Para siswa menjawab ada, Pak. Nah, berarti si Sekar Kusuma ini bolos pada jam pelajaran Pak Guru ini ya, pada pelajaran kedua mungkin ya. Jadi, pernyataan yang disampaikan oleh peserta tutur ini sesuai dengan kenyataan atau fakta. Kemudian contoh pelanggaran maksimnya seperti apa? Ini dia. Pak Guru memanggil Indah. Siswa menyatakan sakit, Pak. Pak Guru menanyakan lagi sejak kapan? Siswa menjawab 3 hari ini, Pak. Kayaknya terkilir tangannya jatuh dari motor. Nah, si penutur siswa ini telah melakukan pelanggaran maksim kualitas ya. Karena yang namanya maksim kualitas ini harus memberikan informasi yang diyakini benar. Sedangkan siswa ini ragu-ragu, ya kan? Dia menyatakan kayaknya terkilir tangannya. Berarti ini belum berupa fakta. Ini hanya berupa asumsi si siswa tersebut. Ya, kayaknya, sepertinya, mungkin, ya. Ini melanggar maksim kualitas. Kemudian, maksim yang ketiga menurut Chris yaitu relevansi. Relevansi ini suatu tuturan harus relevan dengan isi percakapan yang sedang terjadi atau harus berhubungan atau harus sesuai ya. Contoh penggunaan maksimnya pada dialog, misalnya sang anak mengatakan pada ayahnya, "Pak, ada tabrakan motor dengan truk di pertigaan depan." Sang ayah merespon, "Mari cepat kita tolong." Nah, ini ada relevansinya, ada hubungannya. Kalau ada tabrakan, maka mari kita tolong, gitu ya. Jadi relevan. Sedangkan pelanggaran maksimnya seperti apa? Contohnya, ini dia. Sang anak mengatakan pada ayahnya, "Pak, ada tabrakan motor dengan truk di pertigaan depan." Ayahnya justru menjawab, "Yang menang apa hadiahnya?" Nah, ini sama sekali tidak relevan, tidak ada hubungannya, ya, begitu. Kemudian maksim yang keempat menurut Chris yaitu cara atau manner. Maksim ini menghendaki penuturnya berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa ya. Taksa ini ambigu dan tidak berlebih-lebihan. Contoh penggunaan maksim dalam dialog yaitu misalnya antara Budi dan Cecep. Budi menyatakan, "Semalam kami makan kakap dan mujair di restoran." Cecep menjawab, "Kalau saya di rumah hanya pepes teri saja." Nah, jadi dialog ini tidak taksa, ya, tidak ambigu, ya, karena si Budi dan Cecep ini sama-sama membicarakan tentang ikan, ya, dengan makna literalnya. Memang ikan yang sesungguhnya yang mereka bicarakan, ya. Ikan kakap mujair yang dikatakan Budi, ini juga Cecep mengatakan ikan teri ya, di sini ya ada teri. Jadi makna literal yang mereka sedang bicarakan. Kemudian wujud pelanggaran maksimnya contohnya apa? Ini dia. Misalnya ada percakapan di sebuah kereta. Si Nick ini bertanya pada Arini, "Jam berapa?" Arini menjawab, "Apanya?" Ya, ini ada pelanggaran maksim karena masih ambigu ya. Yang dimaksud adalah jam saat ini atau jam tiba atau jam kedatangan atau jam sampai si kereta tersebut ke stasiun berikutnya. Ini ambigu di sini, ya kan? Itu melanggar maksim cara atau manner. Jadi, dalam konteks ini ada sesuatu yang ambigu. Sedangkan pada dialog yang ini jelas ya, tidak taksa atau tidak ambigu ya. Yang dimaksud Budi dan Cecep ya betul-betul ikan ya. Ikan yang dimakan gitu ya. Bukan penjahat kelas kakap atau mungkin penjahat kelas teri. Ini kan sebuah perumpamaan ya, bahasa figuratif ya. Yang disampaikan Budi dan Cecep ini adalah arti secara literalnya. Sama-sama membicarakan ikan, gitu.
Jadi tidak ada keambiguan dalam dialog Budi dan Cecep. Itu dia untuk maksim menurut Grace. Kita kembali ke soal yang tadi. Baik, dalam percakapan antara Najwa Shihab dengan Luhut, ini berarti ada pelanggaran maksim. Iya, kuantitas dan relevansi. Tadi sudah kita pelajari bahwa kuantitas ini penutur harus memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan lawan tuturnya. Mari kita lihat pada dialog awal ya. Yang Najwa tanyakan ini, apakah Anda masih punya ambisi politik, Pak? Nah, Pak Luhut justru tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Najwa. Ya, Pak Luhut kan harusnya menjawab ya, masih punya ambisi, ataupun tidak punya ambisi. Justru ini Pak Luhut malah berbicara tentang umurnya, malah berbicara tentang prajuritnya, tentang istrinya, cucunya, ya. Ini melanggar maksim kuantitas. Lalu dialog ini juga melanggar maksim relevansi. Ya, tuturan harus relevan atau harus sesuai dengan isi percakapan yang sedang terjadi. Pada dialog awal ini sudah terlihat bahwa Pak Luhut ini nggak relevan, ya. Ditanya apa, jawabnya apa, gitu ya. Jadi nggak ada relevansi di situ. Maka dialog ini melanggar maksim kuantitas dan relevansi. Lanjut ke soal nomor 4. Ada sebuah percakapan lagi. Tuturan siswa pada percakapan di atas ini bagaimana? Apakah mematuhi maksim atau melanggar maksim? Baik, kita pelajari lagi tentang macam-macam maksim ya menurut Geoffrey Leach. Ada 6 maksim menurut Leach. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Maksudnya ini memaksimalkan keuntungan orang lain. Contohnya, antara Syafa dan Ita. Syafa mengatakan, makan ini semuanya, habiskan saja. Ita menjawab, oh iya teman, ku bawa pulang ini semuanya. Nah, jadi si Syafa ini memaksimalkan keuntungan orang lain, keuntungan si Ita. Maka Syafa ini memenuhi maksim kebijaksanaan karena memaksimalkan keuntungan orang lain. Kemudian maksim yang kedua menurut Leach yaitu maksim kedermawanan. Maksim ini memaksimalkan pengorbanan diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri yang harus berkorban. Contohnya antara Riza dan Sheila. Riza menyatakan, asik ya kalau kita belajar sambil ngemil. Sheila langsung menimpali. Ya udah, aku ke warung dulu ya, beli camilan. Nah, si Sheila ini dia mengorbankan dirinya, maka dia memenuhi maksim kedermawanan. Kemudian, maksim yang ketiga menurut Leach yaitu maksim penghargaan. Maksim ini memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan cacian pada orang lain. Jadi, contoh pada maksim penghargaan antara Nina dan Retno. Nina menyatakan, idemu cemerlang, aku akan lakukan itu. Retno menimpali, biasa aja Nin, kamu juga hebat bisa lakukan itu. Nah, si Retno ini sesuai atau memenuhi maksim penghargaan, ya, karena dia memaksimalkan rasa hormat pada orang lain, pada Nina, ya. Dia memuji Nina hebat, ya kan? Dan dia justru merendah, ya, dengan menjawab biasa aja, gitu ya. Jadi si Retno ini sesuai dengan maksim penghargaan. Kemudian maksim yang keempat menurut Leach yaitu maksim kesederhanaan. Penutur meminimalkan pujian pada diri sendiri dan memaksimalkan cacian pada diri sendiri, yang bermaksud agar rendah hati dan tidak menunjukkan kesan sombong. Contohnya, antara Ibu Rina dan Atika. Ibu Rina menyatakan, Atika, saya menugaskan kamu untuk memandu peringatan hari jadi perusahaan kita di Hotel Clarion. Atika menimpali, wah, apakah saya pantas, Bu? Saya khawatir acaranya akan kacau karena saya. Nah,
Atika ini memenuhi maksim kesederhanaan karena dia meminimalkan pujian pada dirinya sendiri dan justru dia memaksimalkan cacian pada diri sendiri dengan menyatakan, apakah saya pantas bu, saya khawatir acaranya akan kacau, gitu ya. Jadi si Atika ini memenuhi maksim kesederhanaan. Maksim ini tujuannya agar si penutur terlihat rendah hati dan tidak menunjukkan kesan sombong. Kemudian maksim yang kelima menurut Leeds yaitu maksim pemufakatan. Nah, peserta tutur tidak boleh membantah secara langsung tuturan yang dianggapnya tidak cocok atau tidak disepakati. Contohnya, antara Irma dan Ira. Irma menyatakan, tasnya lucu sekali. Ira menimpali, iya, tapi bentuknya tidak sesuai dengan motifnya. Nah, si Ira ini memenuhi maksim pemufakatan. Dia tidak membantah secara langsung. Dia tidak serta-merta menjawab atau menimpali Irma bahwa tasnya jelek menurut dia. Dia mengiyakan terlebih dahulu pernyataan Irma, kemudian melanjutkan dengan argumennya, ya, tapi bentuknya tidak sesuai dengan motifnya. Ini memenuhi maksim pemufakatan. Ya, kemudian maksim yang keenam menurut Leeds yaitu maksim kesimpatian. Maksim ini memaksimalkan rasa simpati antara diri dan orang lain serta mampu meminimalkan rasa antipati diri dan orang lain. Intinya ada rasa simpati, ya. Contohnya antara Rahma dan Eva. Rahma menyatakan, saya tidak bisa mengikuti seminar itu, uang saya hanya dapat membeli makanan selama 3 hari. Eva mengungkapkan pernyataannya, saya tahu bahwa kamu ingin sekali ikut, kamu bisa pakai uang saya dulu. Nah, si Eva ini memenuhi maksim kesimpatian karena dia memaksimalkan rasa simpati pada Rahma. Baik, itu dia 6 maksim menurut Leeds. Kita kembali ke soal yang tadi. Baik, tuturan siswa pada percakapan di atas, ini bagaimana? Ya, D. Mematuhi maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan ini mengharapkan peserta tutur mengurangi keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan pengorbanan diri sendiri. Maksim kedermawanan ini berpusat pada diri sendiri. Seseorang yang berusaha menambahkan beban pada dirinya demi orang lain, maka ia memenuhi maksim kedermawanan. Bagian mana? Bagian ini, siswa. Saya bisa membantu, Bu. Si siswa ini dia berkorban, ya. Dia berkorban untuk membantu teman kelompok lain. Jadi intinya maksim kedermawanan ini ada pengorbanan diri sendiri. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pernyataan yang benar dari percakapan di atas adalah baik, tentang maksim lagi. Percakapan antara gadis dan Marge. Baik, jawabannya adalah iya, B. Gadis melanggar maksim kebijaksanaan. Kita sudah ketahui tadi ya, bahwa maksim kebijaksanaan ini memaksimalkan keuntungan orang lain. Sedangkan si gadis tidak memaksimalkan keuntungan orang lain. Bagian mana? Bagian percakapan ini. Mark, saya akan mendobrak pintu ini kalau kamu tak berhenti. Nah, ini akan merugikan orang lain justru ya, bukan memberikan keuntungan untuk orang lain. Si gadis ini justru akan merugikan orang lain. Kita lanjut ke soal nomor 6. Penulisan kata depan yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor. Jawabannya adalah iya, A, 1 dan 2. Kalimat nomor 1 ini ya, seharusnya ditulis terpisah ke spasi mana. Kemudian untuk kalimat nomor 2 ini daripada, seharusnya ditulis serangkai ya. Lanjut ke soal nomor 7. Baik, ada sebuah ilustrasi.
Peristiwa tersebut merefleksikan perwujudan penggunaan bahasa Indonesia, kaitannya dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai... Baik, di sini Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya tentang swasembada beras, ya. Sesuai ilustrasi tersebut, maka jawabannya adalah ya, B, bahasa negara. Kita ketahui bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum pada UUD 45 pasal 36. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi, kemudian segala upacara, peristiwa, kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk tulisan maupun tulis. Jadi, yang namanya pidato presiden ini masuk ke kegiatan kenegaraan, ya. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang kedua ini sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi, mulai taman kanak-kanak sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dan materi pelajaran pun yang berbentuk media cetak juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Jadi bahasa Indonesia ini digunakan dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi pada masyarakat. Jadi ketika pemerintah hendak menyebarluaskan informasi, yang digunakan juga bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Ini masuk bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang sudah tercantum pada pasal 36 UUD 45. Lanjut ke soal nomor 8. Baik, ada sebuah ilustrasi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang berdampingan dengan bahasa Inggris yang tertulis pada papan pemerintah, petunjuk umum, petunjuk arah, berbagai lokasi, ya, bisa bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Hal itu mencerminkan fungsi bahasa Indonesia sebagai... Jawabannya adalah ya, A. Lambang kebanggaan kebangsaan. Kita pahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam butir-butir Sumpah Pemuda. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu contohnya dengan digunakannya bahasa Indonesia berdampingan dengan bahasa Inggris. Kita bangga dong ya, ketika bahasa Indonesia digunakan berdampingan dengan bahasa Inggris, baik penggunaannya di papan nama lembaga pemerintah, non-pemerintah, petunjuk umum, petunjuk arah, yang ada di bandara, pelabuhan, stasiun mungkin, dan lain sebagainya. Kita bangga, ya kan? Maka bahasa ini sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Kemudian yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Nah, dengan digunakannya bahasa Indonesia, akan dapat diketahui siapa kita, perangai, sifat, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau menurut saya, untuk lambang identitas nasional, contohnya penggunaan bahasa Indonesia saat berada di luar negeri ataupun forum internasional. Contoh sederhananya saja, ada serial anak-anak Upin Ipin itu ada salah satu tokohnya yaitu Susanti. Dia berasal dari Jakarta, Indonesia. Ketika dia melakukan perkenalan di depan kelas, dia menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kemudian di akhir perkenalan dia mengucapkan terima kasih. Nah, dari kalimat perkenalan yang dinyatakan oleh Susanti tersebut pada teman-temannya, kemudian dia mengakhiri dengan kata terima kasih, maka dapat terlihat bahwa perangai atau sifat atau watak orang Indonesia ini sopan, ya kan? Jadi, lambang identitas nasional nampak pada diri Susanti tersebut. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang ketiga ini sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya yang masing-masing.
Jadi ketika kita berada di forum nasional dan bertemu dengan berbagai orang dari berbagai daerah atau mungkin berbagai pulau di Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan ya untuk berkomunikasi ya dengan warga Indonesia yang berasal dari beda daerah dengan kita. Ya, misalnya kita suku Jawa, kita bertemu dengan orang Papua, yang kita gunakan saat berkomunikasi yaitu bahasa Indonesia. Ini wujud bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam hal alat perhubungan. Lanjut ke soal nomor 9. Baik, ada sebuah teks ya tentang Dewi Sri. Teks tersebut termasuk jenis. Jawabannya adalah ya, B, mite. Mite atau mitos, ya kan? Mite atau mitos ini bisa berisi asal-usul alam semesta, dewa-dewa, supranatural, ya. Segala hal yang takhayul gitu ya. Karena pada kutipan teks ini menceritakan tentang Dewi Sri ya yang dikenal sangat baik hati, kemudian kematiannya membawa berkah bagi makhluk bumi karena jasadnya berubah jadi benih-benih tanaman yang bermanfaat bagi manusia yaitu padi. Nah, ini sebuah mitos ya karena tentang dewa dewi atau dewa-dewa, tentang supranatural, tentang ketakhayulan. Kemudian untuk legenda ini apa? Legenda ini dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda ini seringkali dipandang sebagai sejarah kolektif, ya, dianggap sebagai sejarah masa lampau, ya. Misalnya ada legenda tentang Roro Jonggrang, tentang pembuatan candi, ya kan? Nah, itu dianggap sebagai sebuah sejarah kolektif, ya. Legenda tentang Roro Jonggrang, tentang pembuatan candi tersebut. Dan legenda ini biasanya dianggap benar-benar terjadi. Kemudian untuk dongeng ini penuh dengan khayalan atau fiksi dan dianggap tidak benar-benar terjadi. Fungsi dongeng ya untuk penyampaian pesan moral dan mendidik serta menghibur. Sedangkan untuk fabel ini adalah cerita tentang binatang. Lanjut ke soal nomor 10. Ada sebuah puisi karya W.S. Rendra. Citraan yang dominan pada puisi tersebut adalah ya, B. Perabaan. Karena dalam puisi ini mencantumkan kata dinginnya ya. Dinginnya berarti ini adalah citraan perabaan atau citraan yang melibatkan indera peraba atau kulit ya. Baik, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan Bapak Ibu cantumkan saja pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.